Pernah nggak sih kamu ngerasa capek seharian cuma gara-gara nanti malam ada satu janji kecil aja? Kalau iya, wah jangan-jangan kamu langsung nge-label diri sendiri introvert. Tapi sebenarnya apa sih arti kata itu? Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal telusuri bareng-bareng asal-usulnya yang mungkin bakal bikin kamu kaget. Nah, relate banget kan? Seharian rasanya gelisah, gak tenang, cuma karena ada satu komitmen kecil nanti malam. Ya, inilah gambaran introvert yang sering banget kita lihat di media sosial. Seseorang yang energinya kayak kesedot abis cuma karena interaksi sosial. Tapi, apa ceritanya cuma sesederhana itu? Cuma soal capek ketemu orang? Kayaknya enggak deh. Untuk benar-benar paham apa artinya jadi seorang introvert, kita harus putar waktu jauh ke belakang buat cari tahu dari mana sih istilah ini sebenarnya datang. Oke, kita mulai ya. Perjalanan kita kali ini bakal ngebawa kita mundur lebih dari 100 tahun ke belakang untuk ketemu sama seorang pemikir yang ide-idenya wah bener-bener ngubah cara kita mandang kepribadian sampai sekarang. Kenalin, ini dia orangnya, Carl Gustav Jung, seorang psikiater revolusioner dari Swiss. Gagasan-gagasan dialah yang jadi fondasi pemahaman kita soal kepribadian hari ini. Nah, buat ngerti teorinya, kita harus tahu dulu ceritanya. Awalnya, Jung ini murid kesayangannya Freud loh, tapi mereka akhirnya pisah jalan. Pemicunya, sebuah perdebatan sengit soal libido. Bagi Freud, libido itu ya energi seksual. Tapi buat Jung, wah, definisinya lebih luas, energi kehidupan secara umum. Perbedaan mendasar inilah yang akhirnya mendorong Jung buat bikin teorinya sendiri, yang puncaknya ada di buku Psychological Types tahun 1921. Dan disinilah letak kesalahpahaman terbesar kita selama ini. Bagi Jung, introvert itu bukan soal pemalu. Sama sekali bukan. Konsepnya jauh lebih dalam dari itu. Ini semua tentang kemana arah energi mental kita mengalir. Jadi, intinya tuh gini, seorang ekstrovert itu orientasinya keluar. Mereka dapat energi dan fokus dari dunia luar, dari orang lain, aktivitas, hal-hal yang kelihatan. Sebaliknya, seorang introvert itu energinya ditarik dari dalam, dari dunia internal mereka sendiri. Pikiran, refleksi, dan realitas batin mereka. Jung bahkan punya istilah khusus buat realitas batin ini, namanya faktor subjektif. Dan ini kuncinya, dengerin baik-baik. Bagi Jung, dunia internal seorang introvert itu bukan tempat pelarian. Itu adalah sebuah realitas yang sama validnya. Fantasi, ide-ide, dan perasaan mereka itu adalah fakta yang sama kuatnya dengan dunia fisik di luar sana. Wah, kutipan dari Yoko Ono ini rasanya pas banget ya buat ngegambarin ide tadi. Sebuah konsep psikologi yang umurnya udah seabad, tapi diekspresikan dengan begitu indah lewat seni modern. Menangkap inti dari kekayaan dunia batin. Tapi tunggu dulu. Jung itu nggak pernah loh niatnya membagi dunia jadi dua kubu. Tim introvert dan tim extrovert. Kenyataannya jauh lebih kompleks dari itu. Nggak ada yang namanya 100% introvert atau 100% extrovert. Tuh kan, ini bahkan kutipan langsung dari Jung sendiri, sebuah pernyataan yang, wow, kuat banget ya. Ini nunjukin kalau menjadi murni salah satu tipe itu justru kondisi yang nggak sehat dan nggak seimbang. Jadi kuncinya itu ada di keseimbangan. Introversi dan ekstroversi itu cuma kecenderungan alami, bukan label mati yang nempel di jidat kita. Orang yang sehat secara psikologis itu justru yang bisa fleksibel, yang bisa bergerak di sepanjang spektrum ini tergantung situasinya. Coba deh bayangin kayak gini. Kebanyakan dari kita itu emang lebih condong ke satu sisi. Misalnya 70% introvert, tapi kita tetap punya 30% sisi ekstrovert di dalam diri kita. Nah, orang-orang yang ada di tengah-tengah, yang seimbang banget, itu sering disebut ambivert. Mereka bisa dengan nyaman main di kedua dunia. Oke, setelah kita paham teorinya, sekarang waktunya kita merayakan kekuatannya. Karena menjadi introvert itu bukan kelemahan loh, justru ini bisa jadi kekuatan super kamu yang tersembunyi. Fokus ke dunia dalam ini, secara nggak sadar ternyata mengasah kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Karena energi mereka terpusat ke dalam, para introvert seringkali jago banget dalam pemikiran yang mendalam, perencanaan yang matang, dan mendengarkan dengan penuh empati. Dunia batin mereka itu jadi tambang emas buat kreativitas yang seolah nggak ada habisnya. Nah, ini dia pesan utamanya. Kalau kita kembali ke akar teorinya, introversi itu adalah cara yang valid dan kuat untuk menjalani hidup. Ini bukan kekurangan yang harus diperbaiki, tapi sebuah orientasi unik yang harus dipahami dan dimaksimalkan potensinya.
Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah aku ini introvert, tapi lebih ke gimana caranya aku mengarahkan energiku baik ke dalam maupun keluar untuk menciptakan dampak yang aku inginkan di dunia. Coba deh renungkan.